Selamat malam. Thank you. Mulai kita berdoa dulu. Dengan doa baik kita dapat melaksanakan pelatihan ini sampai selesai dengan baik dan bisa dicermati, bisa diimplementasikan di lapangan. Oke, bisa berdiri semua? Ya, Sarul. Ayo ke sini Sarul. Ke depan. Oke, silakan pimpin secara Islam. Sebelum memulai aktivitas pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan tema the right attitude, ya, atau sikap yang benar, ya, di mana seorang petugas satpam yang profesional dia harus memiliki sikap yang benar. Nah, hari ini akan kita bahas masalah sikap yang benar itu seperti apa sih? Wah, ini profil saya, ya. Saya tidak langsung muncul di posisi manajer, tapi saya berawal dari security guard, ya, berawal dari anggota, jenjang karir terus naik sampai dengan hari ini menjadi asisten manajer operation di ARSA Indonesia, ya. Kenapa saya dapat berkembang begitu baik, ya, karir begitu baik berkembangnya? Ya tentu saya punya mimpi, saya punya tujuan, tentu tidak akan bisa terwujud kalau tanpa action atau tanpa aksi, ya. Dalam aksi tersebut saya harus punya attitude yang baik, gitu. Saya harus punya attitude yang baik. Karena ketika saya mau belajar dengan orang tapi saya tidak punya attitude yang baik, kira-kira guru mana yang mau mengajarkan saya dengan saya maki-maki dia setiap hari, dengan saya cuekin dia setiap hari, dengan saya abaikan dia setiap hari? Kira-kira guru mana yang bisa, yang mau mengajarkan saya? Tidak ada guru yang mau mengajarkan. Itu sudah pasti, ya kan? Karena sebagai seorang pelajar, sebagai seorang yang ilmunya belum cukup, tentu kita harus tonjolkan attitude kita, tonjolkan etika kita yang ingin belajar, ingin cari tahu. Ya, maka dari itu pasti guru tersebut akan dengan kerelaan hati dia mau lepas buang waktunya, buang tenaganya, capeknya untuk mengajarkan kita. Di depan teman-teman, ya, sesuai yang ada di layar, ada sebuah gelas, ya, ada sebuah gelas yang terisi air, ya. Namun airnya tidak full atau tidak penuh, ya. Saya pengen tahu dari teman-teman menyikapi gelas yang terisi air setengah ini, apa sih maksudnya dengan attitude, keterkaitan dari gelas isi setengah, air isi setengah ini dengan attitude itu apa sih? Ada yang bisa menjawab? Jadi kalau bisa jadi sikap kita dan pengetahuan kita, attitude kita terus diolah, diasah, itu isinya itu makin dulu. Setengah isi dan setengah kosong. Setengah isi perubahannya itu sikap kita. Sikap kita kalau kita nggak poles terus dia tetap setengah, tapi kalau kita poles, memang itu isinya makin dulu. Itu sikapnya, ya, poles sikapnya. Jadi seperti ini. Ya, jadi lebih tepatnya gini, ya. Yang jelas ada gambar gelas, ada isi air setengah dan ada setengah kosong. Ini mengibaratkan attitude kita, ya, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pekerja, ya. Di mana di dalam organisasi
perusahaan, ya tentunya kita bicara perusahaan ya, karena saat ini kita di dalam organisasi perusahaan. Air yang ada di gelas ini attitude kita. Kalau kita terisi full, bah gue ngapain lagi gue belajar? Gue ngapain lagi gue mau capek-capek sampai jam 9 malam, gue nungguin di Geraha Kedoya, tunggu si Charles datang mau kasih pelatihan. Untuk apa? Gue udah paham kok, gue udah bisa kok kerja di lapangan. Sejauh ini gue gak pernah ada komplainan tuh dari klien. Sejauh ini gue gak pernah tuh ada komplainan dari customer. Jadi untuk apa gue ikut? Nah, itu ibaratnya ya. Kalau kita attitude kita ini seperti yang gelas ini, kalau isinya full ya. Tetapi yang kita butuhkan, yang di dalam organisasi perusahaan butuhkan adalah gelas attitude yang seperti gelas isi setengah. Walaupun lu udah bisa, walaupun lu udah mengerti, tapi jangan sampai lu merasa diri lu lebih pintar dari orang lain. Jangan sampai diri lu merasa lu lebih jago di perusahaan, di Arsa Indonesia atau di Rumah Sakit Geraha Kedoya ini, lu lebih jago, lebih baik, lebih bijak, lebih segalanya dari orang lain. Kenapa? Karena ketika lu merasa lu lebih, bukan di sini tempat lu lagi sebenarnya, gitu loh. Karena lu merasa lebih untuk apa sih gitu? Itu yang nggak boleh, karakter itu yang tidak boleh ada di dalam organisasi. Ya, orang-orang yang pemikiran seperti itu tuh yang tidak boleh ada di dalam suatu organisasi. Jadi attitude mengapa taruh bagian bawah lebih luas, lebih besar secara ukurannya, ya, karena attitude itu yang paling diutamakan, paling nomor satu. Nggak percaya? Kita coba yuk, kita buat eksperimen. Satu orang, saya kasih tunjuk nanti perusahaan yang bisa teman-teman lamar. Saya punya teman di dalam yang psikolog, ya, di PKSS. Teman baik saya itu, bisa lu masuk ke BRI, gue bisa referensiin lu ke BRI. Tapi nanti kita datang 2 orang, kan kita mau eksperimen. Satu datang dengan bawa knowledge skills-nya yang di atas rata-rata. Satu datang dengan punya attitude yang di atas rata-rata. Taruhan lu berdua, siapa yang akan diterima? Yang attitude, man. Oh, lu merasa hebat kan di depan si kawan gue ini yang psikolog ini. Saya bisa itu, jangan ngamankan BRI itu sendiri. Apa pelayanan di BRI buat buku tabungan? Saya bisa. Nyari nasabah? Saya bisa. Berapa sih yang ditargetkan Satpam BRI untuk cari nasabah? 5 orang, saya kasih 20 orang sehari. Lu merasa bisa, lu merasa hebat dari orang lain. Itu gak bakalan lu diterima. Yakin sama saya, lu gak bakalan diterima. Karena lu tidak punya attitude yang baik. Sikap adalah segala perbuatan dan tindakan yang berdasarkan pada pendirian dan keyakinan yang dimiliki, ya. Kita ambil contoh, kalau kita yakin bahwa malam ini tidak ada pelatihan di Rumah Sakit Geraha Kedoya, maka akan muncul sikap apa? Ya, kalau udah yakin malam ini nggak ada pelatihan, ya saya nggak perlu datang dong. Ya, itu sudah mengambil sikap, sudah mengambil keputusan. Dia yakin, wah, saya yakin malam ini nggak datang, si Charles nggak datang nih, nggak jadi pelatihan nih. Ambillah sikap itu, dan tanpa dia koordinasi, tanya benar atau enggak, berdasarkan keyakinannya sendiri, dan dia nggak bakalan datang. Dan itu sudah ambil sikap. Itu yang namanya sikap. Ada gambar teriak-teriak, ya, marah, menyikapi sesuatu dengan
emosi, dengan marah-marah, itu menandakan seseorang sikap buruk. Saling tunjuk, penunjuk, mau apa lu? Fuad jelek, mau ngapain lu? Ya kan? Wah, mau berantem lu Fuad? Nah, menyikapi sesuatu dengan hal yang negatif, ya, itu sikap buruk. Nah, sikap baik, kenapa itu digambarnya ngerangkul? Orang yang baik punya ciri khas rangkul, ya. Orang baik pasti dia murah senyum. Beda ya, murah senyum tebar pesona dengan murah senyum dia baik. Kalau tebar pesona dia senyumnya hanya ke lawan jenis. Tapi kalau orang yang murah senyum ke semua kalangan, dia selalu tersenyum. Dalam situasi apapun dia selalu tersenyum. Ya. Next. Thank you. Sebelum kita tutup kegiatannya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua. Sampai saat ini tepat jam 11 malam lewat 5 menit, teman-teman masih standby walaupun ngantuk-ngantukan. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan kita tutup kegiatan ini, kita balik ke rumah masing-masing. Semoga tiba di rumah masing-masing dengan selamat. Mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa dengan saya pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa yastaqiyu majidah. Ya Rabbana alhamdu kama yang boleh wajal karim ali bisultani. Allahumma sholli salatan alajan min damin akhwali wal afar. Tatana bijabil hajal qahir biha min jam isyai'at. Wa darabana biha inda kala darajat. Wa lillahi asal bayar min jamil khairat. Ala kulli shay'in qadir. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afina. Allahumma ighfir lahu wa'afina. Allahumma la tuhrim ajra wa taqina bawqina sababna bil iman. Wa la tajal fi qawmin karim afan rabbina karaburim. Allahumma shalom maqamna beladim. Allahumma shalom maqamna beladim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa ghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawil alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa ba'inal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana min hablina wa ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walika subhanaka rabbana ijati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya amin amin. Selamat